أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan pula, inna fil jannati baban yuqalu lahul farahu la yadkhulu minhu illa muqarrahus sibyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahul farahu la yadkhulul jannah la yadkhulu minhu illa muqarrahus sibyan. Artinya bahwasanya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Al-Farah. Artinya kegembiraan. Tidak ada yang dapat masuk darinya selain orang yang menggembirakan anak-anak. Jadi di dalam surga itu ada nama pintunya Al-Farah. Al-Farah itu pintu surga yang mana orang masuk lewat pintu itu, kebiasaan di dalam dunia yaitu orang yang beriman dan orang yang Islam, tapi rajin, katujuh, senang benar menggembirakan kekanakan. Senang, rajinan, katujuh menggembirakan kekanakan. Ini orang ada mendapatkan kelebihan, kemuliaan, yaitu masuk surga. Jadi kekanakan itu jangan rajinan diajaki. Jangan ketujuh menangisakan kekanakan. Jangan ketujuh menyakiti kekanakan. Jangan ketujuh menyebabkan kekanakan itu inyak ada senang. Maka banyak tuh aja. Atau pinanggap mencari pengaruh dengan kekanakan. Muka tuh sudah seram, menggiring, matal kekanakannya. Kenapa? Pada kekanakan itu, pada kata utamanya garing-garing sampai tadi waktu guring itu menghigau hantuan, padahal hantu nang siang tadi
Muha tuh sudah serah. Sisingok, hibak, nampaknya lagi janggut, jabis, macam-macam. Konal, muhanya pulang, macam-macam. Urat ada, kalau tuh yang ada, macam-macam tak. Mata pulang mikirin kan anak-anak, menghigur pulang. Bah, ini anak-anak tadi hujan, bukan kawitan. Nah, kalau asa untung mereka itu, kalau asa hebat, asa pina gembira. Padahal kada Tuhan kada katuju, Allah kada katuju. Orang yang menyakiti, memusnahkan, menyedihkan perasaan kakak-kakak, kada bisa masuk surga, khususnya di pintu ini tadi. Kakak-kakak itu tugasnya kita nak Tuhan ini dihibur. Biar guru dulu, dihibur songkol. Apabila kakak-kakak itu disediakan hatinya rancak, terbiasa sakit hati. Apabila kakak-kakak itu terbiasa sakit hati, gara-gara misalnya ditakut kami, gara-gara digertak, gara-gara melihat nang kada nyaman, kada bagus pendengarannya, misalnya pendengarnya kada bagus, gara-gara abang mamanya bakal lahir, lalu sedihnya. Jadi hendak bakal lahir di antara bini lawan laki itu jangan di hadapan anak. Karena anak itu kalau sudah mulai ada akalnya sedikit, melihat kuitan kada kebaikan ini, mestinya sakit hati. Melawan akan ini karya salah, melawan akan nang saya kemudian kita salah pula. Nah pada timbul sakit hatinya dari. Kakak kan nang terbiasa sakit hati, ujar guru dulu, ujar abang guru sekompol, kakak itu pembebal. Arti bahasa kita kalau pembebal itu lain bahasa apa? Kada cerdas. Coba baca di dalam manaqib Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orangnya wanita perempuan yang cerdas akal pikirannya. Kenapa? Karena hidup di rumah tangga damai aja. Karena beliau hidup di rumah tangga nang nyaman dilihat, nyaman didengar, nyaman dirasa. Apabila di rumah tangga itu sudah kehanakannya kayak dalam penjara, kada nyaman, kada tenang, maka kehanakan itu sulit untuk mendapatkan kecerdasan. Nah, jadi orang Yahudi itu pintar juga lah, bisa juga mikirkan orang ini nah, juga lihat kadang-kadang bisa sekolahan tingkat atau bisa sekolahan tingkat tapi ini kan ada mainan-mainan yang apa diambil ya kan. Ada mainan-mainan di anda kan? Ya dengan gembiranya itu kakak-kakak menyebabkan otaknya itu terbuka. Otaknya itu terbuka, otak kita dibilang gembira terbuka. Coba mau sedih, jangan kakak-kakak. Nang tua aja lah, kalunya sedih, salah bersalah tak? Akal sehat kada keluar lagi tak? Nah, ada sarekat. Kenapa? Karena pikiran sedih. Lalu akal kada cerdas lagi. Maaflah Jan, aku tadi rahatan di musik. Maaflah Jan, tadi aku rahatan mau pikiran. Tidak lagi. Apabila pikiran kada tenang, apabila pikiran kada nyaman, itu hasilnya gawian itu kada baik. Oleh karena itu jangan sama sekali menyebabkan hati anak cucu kita atau kakanakan lainnya. Nah waktu halus dan atau kecil itu jangan sampai menyedihkan ke hati mereka. Akibatnya otak mereka itu kada cerdas, kada baik, kada bagus kena. Lalu pemikirannya pendek. Makanya orang Arab bahari apabila melahirkan, apabila orang Arab bahari apabila melahirkan anak, apabila beranak, satu mat saja, sebentar aja mamanya menyusui. Nang di kota-kota ya, sebentar aja menyusui, satu mat aja menyusui. Imbah itu Pak, upahakan. Kamana mau upahakan? Ka orang-orang kampung, ka orang-orang nang di gunung-gunung. Kenapa jadi diupahakan ke gunung? Kenapa jadi diupahakan ke kampung-kampung? Karena kakanakan itu hidup di kampung.
dengan tenang, nang dilihatnya bagus, warna nang segar-segar, tumbuh-tumbuhan nang subur, dilihatnya inya melihat nang bagus-bagus, warna-warna hijau-hijau, daun-daunan nang tumbuh nang subur. Kemudian pulang kakinya tuh kuat. Kenapa? Nang latihan sudah turun naik. Jadi hidupnya kada di dalam keadaan galau, kada di dalam keadaan kacau, kada di dalam keadaan bingung. Hidupnya di dalam kehidupan yang tenang, kemudian pulang pemandangan yang dilihatnya itu nyaman, maka anak itu cepat mendapatkan kecerdasan otaknya. Itu syariatnya. Makanya Rasulullah aja tak siapa namanya suisiden, yaitu sesudah Umamah Sidin seorang, kemudian Suwaibatul Aslamiyah, kemudian diupahakan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu orang kampung, orang Bani Sa'ad, kelompok atau suku Bani Sa'ad. Ngarasiden, tapi ya Halimah itu dari Bani Sa'ad, ujung sebelah Taif. Di Taif tak masuk ke dalam kampung mulai. Nah, karena apa? Taif itu daerah yang subur. Di Makkah, di daerah Makkah, yang paling subur tanahnya ya di Taif. Di situ hawanya nyaman, dingin, macam-macam. Lalu tumbuh-tumbuhan tuh nyaman tumbuhnya. Nah, orang situ banyak ambil upah menyusui anak tulakan ke Makkah karena daerahnya pas untuk memanjakan, untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi banyak mengupahkan dari Halimatus Sa'diyah orang miskin. Nah, jadi yang menyebabkan manusia beruntung itu kada sugih, kada harta. Tapi yang menyebabkan manusia itu mulia, manusia istimewa, yang menyebabkan manusia itu mulia, hebat, dicintai Allah dengan berkat manusia yang mulia yang lain. Halimatus Sa'diyah ini orang miskin, berangkat dari kampungnya sama-sama orang lain, peimbailan orang lain. Karena kendaraan Halimatus Sa'diyah nang ditunggang sidin ini kendaraan nang murah, nang lemah, nang biasa aja. Lalu sidin tulaknya berangkatnya itu sama-sama, tapi sidin tadi akhirnya sampainya ke Makkah. Karena kendaraan yang ditunggang sidin ini ada kuat jadi orang, murah harganya. Orang susah ngarannya. Kita aja orang susah lah. Kita waya ini susah. Orang zamannya sudah bisi motor, zamannya sudah bisi sepeda motor, sakupe kalah. Dirang teh, seorang teh aja. Kada kawan nukar sakupe, satrok paling kawan. Dirang sakupe, dirang satrok, sama satrok. Bibit 75. Awal apa ngarannya membalap sakupe. Awal. Anak karantau misalnya mereka karantau buat sakupe itu tinggal walang situ sudah. Buat 675 ini ada parkir semua bekas saja. Halimatus Sa'diyah hendak ke Makkah mencari kalau ada orang mengupahakan menyusui nih, tulakan sama-sama loh orang-orang di kampung situ berangkat, tapi diurangkan tunggangannya gagah-gagah karena larang-larang. Ada di sidin murah karena sidin susah. Lalu datang ke Makkah tadudi, orang berangkat boleh, orang arah boleh, orang arah kembali ke kampung sudah membawa bayi masing-masing. Halimah hanya datang. Tapi nasib Halimah sudah ditakdirkan Allah menjadi manusia yang beruntung. Waktu itu beda ketemu lawan Kai Rasulullah. Kepada Kai siapa? Sampai ke para Ka'bah, sampai ke para Ka'bah. Yang Ka'bah itu mulai dari ada Nabi Ibrahim berkata. Kalau tanahnya itu Jirponi mulai zaman Nabi Adam. Tanah diadakan, tanah Ka'bah itu diadakan mulai zaman Nabi Allah Adam. Nabi Ibrahim baulah Ka'bah. Nah, jadi sampai Halimatus Sa'diyah ini di para Ka'bah, di dekat Ka'bah, bertemuan Kai Nabi yaitu Abdul Muthalib. Ujar Halimah, ini urusan apa? Halimatus Sa'diyah lawan laki sih.
Adakah napinanya lagi hendak mengupahakan menyusui anak? Adakah lagi kira-kira baik hendak diupahakan untuk menyusui? Kami siap, kami lupa. Ujar Abdul Muthalib, ada cucuku, cumalah abahnya sudah meninggal. Jadi keadaannya miskin, keadaannya susah, seadanya aja upahnya. Tapi ada juga yang mengatakan sebagai riwayat bahwa sewaktu Abdul Muthalib mendatangi rombongan nak dahulu pada Halimah tadi hendak mencari tukang susue, ada timbul suara nak ada tahu orangnya. Di awal Abdul Muthalib, jangan engkau serahkan ini anak kepada orang kecuali kepada nang bangaran kena Halimah. Ada juga nak kayak kapan kabarnya atau kisahnya ada. Lalu Abdul Muthalib bertamuan lawan Nabi. Tahu apa? Lawan Halimah Sa'diyah. Lalu sudah bertamuan, ujar Halimah Sa'diyah, ada kanang hendak mengupakan menyusui anak. Ujar Abdul Muthalib, ada cuma orangnya miskin. Abahnya meninggal sudah. Jadi keadaannya bayi ini kasihan, bayi dalam keadaan anak yatim. Bayi ini anak yatim, kada bisi duit, kada bisi banyak harta. Jadi kalau mau upahnya seadanya. Lawasnya ini masanya kadang sehari dua aja lupa beberapa tahun. Lalu ujar Abdul Muthalib, ujar Halimah Sa'diyah, ayo emang lihatin dulu. Hanya kayak itu semestinya kita beratur dulu harga itu. Hendak mobil upah apa kan? Dengan misalnya kita hendak mau upahan apa? Menabas kehuman, kita takut dulu. Makut sama menabaskan kehuman kok. Akhirnya aku beri 100.000 misalnya. Jadinya nyaman, bilanya hakon rigo benar tak? Karena udah tahu kisahnya. Mau nang kada hakon, mau nanginya kada tahun itu, abasakan dia kehuman kok. Soalnya nang ditabas 50 kurungan. Bayi mau unjuke 200.000. Tuh mau mainnya tahu hari. Sarek sebenarnya. Ada sesuai. Nah, semestinya apa? Berukos dulu, berunding dulu upahnya. Sesuai ya pada. Lalu akhirnya Halimah Sa'diyah tadi melihat kepada melihati kepada rumah Abdul Muthalib. Babaya melihat Halimah Sa'diyah, laki sini ngerompak masuk karena kan ada bibinya. Babaya masuk, Halimah Sa'diyah melihat kepada bayi ini. Rasulullah babaya sini melihat dia kena. Langsung Rasulullah berikan senyuman kepada dia. Halimah melihat nur cahaya, nur Rasulullah nampak di mata Halimah. Halimah melihat tahajud. Masya Allah, ini baik lain daripada yang lain. Cahayanya, nurnya luar biasa. Kemudian senyum pulang. Ya Halimah ini bukan mikirkan upahnya, ubah hari ini. Gimana dak dulu aku kebantir lawan abahnya. Dikiau laki Halimah. Iya abahnya, itu nabayinya luar biasa, aneh benar. Mana luar biasa bungasnya, akal benar bayinya. Kemudian pulang nurnya luar biasa cahayanya. Senyum mau pulang. Masuk laki Halimah Sa'diyah. Bapak yang masuk laki Halimah Sa'diyah melihat wajah Nabi Muhammad yang luar biasa bungasnya deh. Ada yang kau mengalahkannya seluruh makhluk. Kemudian nur Nabi luar biasa cahayanya. Dan senyum Rasulullah nang lagi halus lagi bayi ini kepada lakinya Halimah Sa'diyah. Langsung Halimah dan lakinya jatuh cinta kepada Rasulullah. Ujar nang laki, jangan banyak pikir lagi, kita bawa ini kirakan upahnya. Ini nyata sudah menguntungkan ini digadok. Ini nyata sudah menguntungkan dipelihara. Karena ini lain pada yang lain. Langsung Allah memberi hidayah kepada Halimah dan lakinya. Nah, kurang hendak beruntung kok. Kalau berparak lawan kurang hendak beruntung. Halimah Sa'diyah orang kampung. Halimah Sa'diyah asalnya orang ujung, orang kampung benar. Susah, miskin pulang hidup. Tapi Allah hendak memuliakan Halimah Sa'diyah, tak ada dijadikan Allah sebagai orang yang pernah menyusui Rasulullah.
Jadi kalau orang nak hebat itu ada sugih kada. Maksudnya sugih bisa aja bang, cuma kada pertanda nyata orang hebat sugih itu, nyata orang hebat nang berpangkat dunia, nyata orang hebat nang ada kelebihan dunia, ada. Apabila hati manusia, hati kita, hati seseorang itu cinta dengan yang dicintai Allah, itulah pertanda orang yang baik. Itu pertanda orang baik. Walau ibadahnya haram, walau ibadahnya hebat, walau ibadahnya banyak, walau ibadahnya bagus, tapi kada senang dengan orang yang baik, maka itu kada menjadi jaminan ibadahnya itu salah. Siapa contohnya? Contohnya iblis. Iblis itu asalnya kan ngaran iblis itu Ajazil. Sewaktu menjadi pimpinan, sewaktu menjadi kepala daripada seluruh malaikat, iblis itu mengarang Ajazil. Ajazil itu 80.000 tahun menjadi gurunya, pimpinannya oleh para malaikat. Sabarataan seluruh tanah yang ada di alam semesta ini pernah disujudi iblis untuk pernah diandaki iblis untuk sujud kepada Allah. Daripada hebatnya ibadah iblis. Tapi kada senang dengan Nabi Adam. Kada senang dengan Nabi Adam. Buktinya iblis kada mau sujud gara-gara meremehkan Nabi Adam. Jangannya senang. Kayak kita telah cinta, senang lawan anak, murid anak diciuman. Coba menang lain, kawan biasa mencium makan murid menyipak. Ini anak, ada di orang cium-cium ke anak karenanya kesayangan. Iblis kada senang hatinya. Apa sebabnya? Lantaran takabur bisa. Merasa iblis itu harap daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Iblisnya kada memandang kepada yang menyuruh. Nang dipandangnya disuruh. Karena pandangnya adalah dohirnya kada memandang nang menyuruh. Nah, siapa nang contoh nang nyaman lagi? Itu karena iblis itu perlu pemahaman. Oh, berarti di situ memang ada pertama iblis itu ada sikap takabur, adalah. Kemudian tadi dasar memang hati kada senang, buat. Kenapa kada senang? Kurang lagi seorang merasa kada senang kenapa? Maka disuruh sujud kali nyenahnya. Aku lapas sudah. Kada senang banget. Nah, kemudian nang nyaman bang di pikiran ngarannya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini ya lah, asal keluarga ada Nabi Musa. Bakulah kalah. Hebat orang ahli ibadah sampai Bal'am bin Ba'urah berisi Islam. Apabila ia berdoa dengan nama Allah yang diberi Tuhan itu, yang disuruh Allah apabila berdoa dengan kata, apabila Bal'am bin Ba'urah berdoa dengan nama Allah yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk ingat mengamalkannya, maka kabul doanya. Kenapa? Maka Nabi Musa didoakan supaya sasat, tidak lah. Ketujuh ada. Ada senang kata. Jangannya Bal'am bin Ba'urah ini senang melawan Nabi Musa, ada mungkin mendoakan Nabi Adam, Nabi Musa itu misalnya sasat macam-macam. Tapi karena hatinya sudah kada senang lawan Nabi Musa, maka seketika itu juga Bal'am bin Ba'urah dikeluarkan Allah dari rahmatnya, sehingga menjadikan orang yang kada dicintai, kada disayangi. Jangan, ada tulisannya. Nah, gara-gara apa? Ada senang. Jadi berbahaya bila hati kita ini kosong daripada kecintaan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dari sesuatu yang dicintai Allah. Jadi jangan kalau kita tuh apa yang paling kita senangi dan kita ketujui, orang alim, orang saleh, orang ahli ibadah, orang menuntut ilmu, bakal keluarga kan ada, kajian kan ada lah. Orangnya alim, orang saleh, orang menuntut ilmu, orang mengajar ilmu, orang penjedakah, orang apa namanya apa, yang kata tempat itu langgar, masjid, pesantren. Bila ada melihat masjid mah asal senang hati. Ketujuh melihat masjid, ketujuh melihat pesantren, senang melihat pesantren, senang melihat apa majelis taklim, senang melihat langgar, senang melihat Ka'bah, senang melihat bangunan-bangunan yang bagus, yang dicintai, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya senang melihat orang yang ahli ibadah, senang melihat orang. Apabila hati itu ada senang dengan sesuatu yang baik, itu pertanda manusia akan mendapat keberuntungan dunia akhirat dari Allah.
Masalah ibadah, bagus ibadah itu syarat kita. Ibadah itu panahan iman, panahan Islam. Keimanan dan keislaman kita ini dipupuk dengan ibadah. Cuman orang hendak nang bujur kuat nilai ibadatnya dan diterima ibadatnya adalah hati digerakkan untuk cinta kepada nang itu tadi. Hati itu berusaha, berikhtiar untuk mencintai orang-orang kaya itu. Lalu Halimatus Sa'diyah tadi membawa Rasulullah diintang sidik, digendong sidik, bawa naik ke atas, naikkan ke atas tunggangan sidik tadi. Nah, sewaktu Nabi kita dinaikkan, sewaktu Nabi kita dalam pangkuan, dalam gendongan Halimatus Sa'diyah dinaikkan ke atas tunggangan itu, maka tunggangannya tadi langsung sehat dan segar. Nah, kayak diurang nang larang tuh ya. Nah, Rasulullah di mana tandak menyebabkan orang kita. Tahu melihat Rasulullah supaya kita tahu. Di mana ada Rasulullah, di situ ada rahmatnya Allah. Di mana ada Rasulullah, di situ akan mendapatkan keberuntungan. Mundairah kita nih saban langgaran, mundairah kita nih saban masjidan, di situ ada aja diganang Rasulullah. Baca maulid lah, baca dalail lah, baca burdah lah. Pokoknya kada kosong daripada menyebut-nyebut, memuji-muji Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta dan memperhatikan dengan rahmatnya. Nah, diangkat langsung sehat, langsung sigar, langsung kuat. Nah, kayak tunggangan nang larang nang mahal kayak diurang tadi. Ini berkatnya Rasulullah. Kemudian dibawa pulang Rasulullah. Nah, dibawa Rasulullah pulang menuju apa tadi ngarannya perkampungan Bani Sa'ad tadi. Sepanjang jalan Nabi kita itu siapan apa yang dilalui Nabi kita, maka yang dilalui itu dapat keberuntungan. Meliwati Nabi kita sumur nang kering, maka sumurnya langsung ibak lawan banyak penuh dengan air. Meliwati kayu-kayu nang kering-kering, maka langsung kayu itu menjadi subur ulang kembali. Apa aja nang dilalui Nabi, tanah di Taif situ sebelum sampai ke Bani Sa'ad, tanahnya gersang karena Rasulullah lalu, karena Rasulullah lewat di sana, maka tanahnya itu menjadi subur. Kemudian sudah dia di rumahnya Halimatus Sa'diyah, ujar Halimatus Sa'diyah, semenjak aku memelihara, semenjak aku menggaduh mahuan Rasulullah, aku tidak pernah melikit lampu. Aku kada pernah menyalakan lampu. Kenapa? Nurnya Rasulullah lebih hebat daripada matahari. Hebatnya Nabi Allah menjadikan. Kemudian ada orang-orang yang pina sakit, macam-macam sakit kepala, sakit apa, datang kepada Halimah. Kenapa? Tangan Rasulullah. Nah, di mana yang sakit tadi? Kepala, dia bayarkan. Dari Tuhan sehat. Paling parut, dia bayarkan. Diberi Allah, sampai parutnya sakit. Tangan Rasulullah ini tangan yang mengandung rahmatnya Allah, tangan yang mengandung kasih sayangnya Allah. Apa yang disantuhakan, maka yang disantuhakan itu jadi kebaikan. Ibadatnya Rasulullah. Ini lagi halus, ini lagi halus. Berapa tahun di rumahnya Rasul, di rumah yaitu bertahun kan berapa tahun kan di rumah Halimatus Sa'diyah. Akhirnya dikembalikan kepada Mama Sidik, bawa ke Makkah. Nah, ini kita ambil di sini pelajaran. Itulah orang yang selalu ta'alluq dengan Rasulullah. Orang yang selalu berhubungan Rasulullah. Orang yang jahat, orang yang kafir, itulah. Lipat pada maksiat lah. Orang yang kafir apabila hatinya cinta kepada Rasulullah, yakinlah orang itu lain akan Islam. Apalagi orang maksiat juga. Apalagi orang ahli dosa. Apalagi orang ahli maksiat, orang dosa, hatinya terbuka, rindu dengan Rasulullah. Makanya paksakan orang-orang yang hidup masih senang dalam maksiat, orang yang masih hidup itu senang dengan kejahatan, rajinan menggawi nang kada baik, paksakan dirinya untuk mendengar daripada pujian, daripada qasidah, daripada sanjungan kepada Rasulullah, supaya ada perasaan senang dengan Rasulullah. Senangnya dengan Rasulullah, katujunya dengan Rasulullah, cintanya dengan Rasulullah akan menyebabkan hidayah, akan menyebabkan rahmatnya dari Allah. Siapa yang senang kepada Rasulullah, orang dapat ridha min Allah. Siapa yang murka kepada Rasulullah, hatinya kosong daripada kecintaan Rasulullah, maka akan tertutup dengan rahmat. Bahwa anak itu latih baca maulid, baca apalah,
Ini pembuka hati yang paling hebat. Dia biasa rancak kita bicarakan sudah. Ujar Habib Ali Saibul Maulid, pembuka hati yang paling hebat adalah cintanya kepada Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa mutajan ila suruji. Ada apa? Pasti dah. Setiap hati nang ada ingatan dengan Rasulullah, ada perlu lagi mencari panaran hati nang lain. Dengan ingatnya, cintanya, kasihnya, katujuhnya, sayangnya dengan Rasulullah, itulah sudah menjadikan terang benderang hati sehingga pinando, sehingga jelas nang baik dan jelas nang jahat. Bila sudah yang jelas nang baik, jelas di hati nih nang baik, lawan nang kada baik, mesti sudah memilih nang baik. Ada mungkin milih kada baik. Nya orang nang ahli maksiat itu lantaran hatinya gelap, kada mengerti nama nang baik, nama jahat, lalu sehingga dia jalan. Kada bujur mahayati itu nang baik lawan nang jahat, kada sekadar tahu dia secara itu. Karena hatinya tadi kada tajam lantaran gelap. Nah, di antaranya kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ambil kesimpulan. Jadi kita jangan poler-poler, jangan malas-malas, jangan kalau mundur-mundur, bersalawat kepada Rasulullah, mengikuti cara-caranya Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat akan Nabi. Kita naik ke rumah batis kanan, bayangkan inilah Rasulullah. Nah, aku turun mulai rumah batis kiri, ya lah, masuk ke mulai rumah, apa? Masuk mulai rumah batis kanan, ke masjid, ke langgar, ke tempat-tempat yang baik batis kanan, mengikuti Rasulullah di hatinya. Keluar batis kiri, mengikuti Rasulullah, masang baju tangan kanan musuh Rasulullah, mengancur tangan kiri tangan Rasulullah, itu mandi bantu Rasulullah, sikat gigi Rasulullah, sembahyang, baca Quran, macam-macam. Jangan lepas hati kita daripada ta'alluqnya kepada Rasulullah, supaya hidup kita bermanfaat, supaya hidup kita jangan jauh dari Rasulullah. Rasulullah itu apa? Wa rahmatun lil alamin. ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالنجاة. Rasulullah itu nikmatnya Allah. Rasulullah itu rahmatnya Allah. Warahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kulli bariyati bin nadah. Kita nih berataan nih nah. Sabarataan ini kabupaten Tapit nih. Sabarataan hati katuju Rasulullah, kalakuan nang digiring Rasulullah, amaliyah banyak nang mengikuti Rasulullah, ucapan dengan Rasulullah, kada yang sakit hatinya berataan. Ada gembira berataan. Mun dihibur Allah Taala terus di mana bahira? Di mana sakit hati? Hiburan terus. Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita sebagai rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Siapa hendak disayangi Allah Ta'ala, ikuti Rasulullah. Jangan dilepas Rasulullah. Kalau kita hendak disayangi, kalau kita disayangi, mesti bahagia. Ini sayang lawan kita bahagia ada. Bibinian disayangi laki, bahagia ada. Biar duit kalian tapi ada. Makanan sederhana, makanan di rumah sederhana. Makanan sederhana, nasi bercampur gabung. Ada banyak di sini nasi tapi campur gabung sedikit. Daripada miskinnya tuh hidup lah. Nasi bercampur gabung makan. Lalu di luar kalau sakitnya hidup kan. Tapi bahasa sayangan pada lagi bini, nah makannya berganti suap. Bang Angga sayang. Jangan gini nih. Nalaki ini tak ulur, nak pengerti gigi palsu. Tuhan sudah. Tapi masih kesayangan kita. Padahal nasi yang dimakan ini kan ada jurang, nasinya beda bergabung. Iwaknya apa? Lundu. Iwaknya lundu aja. Ini contohnya tak. Nasinya padahal apa? Bercampur gabung. Iwaknya lundu, pernah kada main teh lagi, kada menoleh-noleh kaki, jangan makan. Seorang itu nih dimakan, tapi bersesayangan barang bercintaan barang berdua deh. Makan. Nah itu nang bini pulang menjawab, nang laki pulang menjawab. Nah, bukan untuk pian dia anginya. Banyak tuh aneh deh. Tapi perasaan bersesayangan tuh kuat-kuat lagi berdua. Apa ada? Yaitu gembira terus.
Apabila bahasa sayangan tuh pasti hasilnya gembira. Kalau orang disayangi Allah pasti gembira. Biar dalam keadaan bala aja mana ya wali dah. Wali-wali itu kalau sedikit bala nang dapat, kalau sedikit ujian diberi Allah Taala, tapi kenapa lahu busyra aja, gembira aja lantaran dia bahasa sayangan Allah. Orang bahasa sayangan itu nek bala perasaannya nikmat. Coba lah, orang tuh bahasa sayangan nang bini sayang lawan laki sambil bagaya, oh nang bini nah mapak mengibiti benar, ya tuh nang laki ini paling ketawa, ya ketawa, menjaga nang lain ibitnya itu bakal bertambahan. Ibitan orang bahasa sayangan lah ya. Dan kita jangan jauh lawan Nabi. Guru-guru kita kayak tukang melajari. Guru-guru kita kayak melajari. Guru-guru kita tuh nang dibaca maulid, dibaca burda, Quran bang, itu nomor 1. Ada yang menghilangkan Quran orang. Justru baca salawat tuh karena mengamalkan Quran. Kan perintah membaca salawat tuh mana dekatnya? Surat Al-Baqarah di majalah di dalam Quran. Jadi kakak-kakak tadi dihibur aja, jangan disakiti hatinya. Apabila menyakiti hati kakak-kakak, kada masuk surga, baik kak. Nang nyata maliwat pintu tadi kak. Ini apabila orang adalah nang kada sesuai, kita toh kakak-kakak tuh baru berakal, kita sariki kesalahan Allah nang sarik lawan kita. Kenapa jadi gitu jar? Ini makhluk Allah kalau tuh. Sedangkan ini memang belum sampai otak pikirannya ke situ. Orang nang kada berhak menyandang ucapan kita nang kada baik atau tingkah laku kita nang kada bagus gara-garanya ada kesalahan padahalnya memang belum sampai masanya mikirkan itu. Siapa nang salah? Kita nang salah. Adanya nang inya Pak. Ini kada anak dipukul, pacak paling itu nang pukul. Itu siapa nang bungol abah umaynya? Pacak paling itu nang pukul. Dikira baik itu. Bukan tidak. Balasan yang paling bagi orang apa namanya pelajaran yang sangat masuk kepada hati manusia itu dengan pelajaran dengan pelajaran yang bagus, yang akhlak, yang lembut. Itu pelajarannya. Kalau kita mendidik orang dengan keras, dengan kejam, itu jadi hasilnya musuh. Kalau kita mendidik orang dengan kejam, dengan kasar, itu hasilnya musuh. Lawan orang untuk kita. Tapi kalau kita dengan kasih sayang, dengan rahmat, dia dikasih sayang, dengan dan kecintaan, kenapa jadi dipadahi aku sayang lawan ikam. Lawan anak telah. Nah, aku ini merasa benar bahwa ikam ini kayak anak abah. Abah sayang lawan ikam, abah ada ridha apabila ikam itu dalam keadaan celaka. Lebih baik abah nang dalam keadaan misalnya terjerumus daripada ikam. Mun abah terjerumus ikam baik ada harapan abah dengan doakan kayaknya kita nyaman. Tapi mun ikam nang terjerumus abah banyak dosa ikam terjerumus lah bayanya bisa bertahan kita akan selamatnya. Abah sayang dikirakan ikam aja siang malam tolong nakai perhatian adu abah minta sebuting aja pada abah nakai di jalan akan mun ikam sudah bujur sayang lawan kita kan bagus saja caranya nama ikam. Ini datang di mana pulang satuan aja. Jangan sayangi. Nah jadi jangan diajari dari lain. Alhasil setiap orang yang memperbanyak jenis ibadat, ia pun dikhususkan dengan balasan yang sesuai dengannya. Akan disuruh dari berbagai pintu yang ada di surga. Berapun pintu surga menerimanya. Macam-macam orang itu kelebihan. Ibadat luar biasa, ilmu, sejarah hidup nih jargonnya kayak datuk lampaian tak? Kayak datuk lampaian, kayak guru ngumpul, kayak bubuhan sesaman, kayak Syabdul Qadir Jilani. Coba baca manakib sidin, mulai sidin mulai sidin hidup nang dididik itu urusan ilmu. Kemudian sudah alim mengajar sampai ke mati. Orang nang hidupnya semata-mata urusan ilmu, belajar dan mengajar itu dapat 2 pintu di surga.
Ada 2 pintu lebih daripada yang lain. Menang lain pintu satu-satu aja. Orang ahli puasa sunat sebutin aja pintunya. Orang nama biasakan dirinya dengan ibadatnya yang terbanyak dengan puasa itu sebutin aja ada pintunya orang ahli puasa. Orang nak 7 sembahyang sunat ada pintunya di surga. Tapi nang dua buah pintunya yaitu orang nang hidupnya sejarah hidupnya selalu di dalam urusan ilmu. Muka ada belajar. Nah itu 2 buah tuh. Dapat ilmu, dapat pintu. Rajinan berjuang untuk menegakkan agama. Nah ada karena pintunya orang yang spesial masuk ahli ibadat, sembahyang sunnah, ya. Kemudian yang tadi nak tujuh menghibur ke anak-anak. Oh ini rombongan orang-orang yang tujuh menyenangkan hati ke anak-anak. Ini sosial pintunya. Orang pintu pemurah ada banyak pintunya. Nah ada ini misalnya kita misalnya nih mudah-mudahan kita ini kebaikan banyak. Jadi masing-masing pintu tuh menunggu kita. Karena misalnya kita diberikan Allah Ta'ala nikmat menuntut ilmu terus-terusan aja. Lalu karena siap pintu urusan ilmu. Siap pintu ilmu urusan yang menggembirakan orang. Pintunya untuk kita terbuka semuaan. Kenapa? Karena gewian kita banyak nambah. Kayak itu aja sih deh. Bila orang banyak ketaatannya di dalam dunia, maka pintu-pintu surga itu terbuka lawan dia sabada taat. Seandaknya jalan mana kandak masuk. Demikianlah pula orang-orang melakukan berbagai ketaatan ia dipanggil dari semua pintu sebagai penghormatan. Sedangkan masuknya tidak dilakukan kecuali dari sebuah pintu, yaitu pintu amal yang paling banyak dikerjakannya. Apa yang paling menonjol, apa yang paling banyak melihat situnya masuk. Jangan misalnya ini wajib jangan dikurangi lah. Kalau misalnya puasa sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan sembahyang 5 waktu, menuntut ilmu, kemudian lagi dapat tadi berzakat, ada duitnya, ada hartanya nih. Oleh haji bila ada hartanya, namun kada ada bang dua ini, nang 3 aja syahadat kan Islam kan. Kemudian penyembahyang, nang 5 waktu, aktif, puasa, nang wajib Ramadan tuh jelas tuh kan apa dilapas nih. Ada pun nang 2 haji lawan zakat ini ada harta. Nah, nanti seorang 3 aja kemampuan. Nah, tambahi pulang sunat-sunat yang lainnya. Apakah sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, bersedekah rajin, menggembirakan orang kakak-kakak tadi rajin. Kemudian pulang menuntut hidup dalam ilmu aja. Oh, ini panggilan penunggu pintu surga. Kasih ini si anu masuk. Tinggal kasih ini aja masuk. Maraminya dirabutakan pintu surga. Dirabutakan penunggu pintu surga. Raminya terandam masuk surga. Tapi akhirnya kemana masuk ke mana? Melihat apa yang terbanyak di dalam seluruh amal. Mudahan kita termasuk mereka itu. Kita ini merasa kada ada apa-apa kecuali hidayah dan perbuatan dari Allah. Ketahuilah bahwasanya puasa itu sangat dianjurkan di dalam hari-hari mulia. Allah Subhanahu wa taala alam mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita iman yang kuat, Islam yang kuat, selalu memberikan kita kebaikan-kebaikan yang bermanfaat dunia akhirat maupun batin, selalu menjauhkan segala kejahatan dan kesalahan dan kekhilapan dan dosa-dosa zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita harapkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selalu menanamkan di dalam hati kita cinta kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai Allah dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri
وأسرق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل أهل النار نسألك حبك وحبك لعمل القربنا إلا وفيك اللهم انصر علما وعلما أنه ولا تظهر لمن يا كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلاتنا فاحمد استقام إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجمعنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حميد مجيب وديورنا ومنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وارضك عمن سواك ويسر لنا زي رحمتك والمدينة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسك البدوع والمنى والرسول صلى الله عليه وسلم توبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلاص بطلب العلم ومن الشرور بجميع طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا بعبادتك وجهك سبيلك اللهم سلم جسم القادمة سلم جسم القادمة سلم جسم القادمة اللهم اجعل وصل والجبل لقد تقبل اللهم قرأنا ما عملنا من الخيرات توفيق المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم في المسلم والدول والصبر والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين
خصوصا إلى سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله والمهاجرين مع رسول الله وتابعهم مسلمين خيرا وشيخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا خالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا جيران وصلنا ولمن أحب وسن إلينا ولتوفق واجبات علينا ولمن الخير ولمن أوصل بالدعاء جماعة المؤمنات والمسلمين خصوصا إلى روحي الإمام القطب الحبيب الحبيب Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sadiq Gresik wa khususan illa ruhiya al-ustad al-alim al-fadil Haji Sufyan Nur wa khususan illa ruhi al-marhum Haji Jarkani bin Haji Bakon Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa ij'al abidana minan nar ijaban lahu minan nar wa syukran lahu minan nar wa ridhaan lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al hudratan min hudratin niran اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منك إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا مولانا يا مجيب يا عظيم توسلنا إليك بالحبيب وصلنا إليك بالحبيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحيم الحظيم القريب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم